Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kegelapan tidak hanya hadir di sudut malam, tapi juga di dalam pikiran dan hati setiap orang yang berani mendengar cerita kami. Di channel ini, kami akan membawa Anda menembus batas antara dunia nyata dan dunia mistis, menyingkap tabir rahasia pesugihan, ritual terlarang, dan kisah-kisah horor yang terselip di setiap pelosok Nusantara malam ini. Kami akan memulai perjalanan yang lebih gelap daripada biasanya. Kami akan membahas sebuah legenda yang bukan sekadar cerita kampung, tetapi sebuah ritual yang menyatukan keserakahan manusia dengan kegelapan dunia lain. Sebuah pesta yang berkilau dengan kemewahan, namun dibalut oleh aroma maut dan bisikan yang tidak boleh terdengar oleh manusia biasa. Bayangkan sebuah rumah megah di ujung gang, lampunya bersinar terang, menggoda siapapun untuk mendekat. Di balik gerbang besi, ada hidangan yang menggugah selera, aroma yang memikat, dan senyum tuan rumah yang terlalu lebar untuk manusia biasa. Tapi, hati-hati, setiap piring yang disajikan bukan sekadar makanan. Setiap gigitan bisa menjadi pintu menuju takdir yang gelap, mengikat jiwa Anda dalam lingkaran yang tidak pernah berhenti. Dalam episode kali ini, kami akan membahas kisah yang dikenal dengan nama Pesta Tumbal. Cerita ini bukan sekadar horor biasa. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang tertarik dengan janji rezeki besar, undangan yang datang tanpa diduga, dan rumah yang menyimpan rahasia yang terlalu mengerikan untuk diketahui manusia. Para tamu yang datang untuk pesta mewah itu tidak menyadari satu hal. Mereka tidak datang sebagai tamu, tapi sebagai calon bagian dari ritual abadi. Apa yang terjadi ketika keserakahan manusia bertemu dengan kekuatan gelap yang tak terjamah? Bagaimana rasa takut bisa menjadi alat untuk memilih siapa yang akan selamat dan siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Di channel Nanti Malam, kami akan mengajak Anda menyelami setiap sudut gelap rumah Pak Haji Roni, mengungkap simbol yang terukir di dada para korban, dan mengikuti jejak mereka yang terperangkap dalam lingkaran horor yang tidak pernah usai. Bersiaplah, karena malam ini Anda tidak hanya akan mendengar cerita, Anda akan merasakannya. Aroma darah, suara bisikan, bayangan yang bergerak di sudut mata, semua itu akan hadir di hadapan Anda. Dan yang lebih menakutkan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan selamat, tapi siapa yang akan menjadi bagian dari pesta itu selamanya. Ini adalah pesta tumbal, dan malam ini, di Nanti Malam, kita akan menyingkap kegelapan yang terselubung di balik undangan mewah. Jangan menoleh ke belakang, jangan menunda langkah Anda, karena sekali malam ini dimulai, lingkaran itu akan terus berjalan, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Selamat datang, dan bersiaplah. Malam ini, misteri, teror, dan pesugihan bertemu dalam satu pesta yang tidak akan pernah Anda lupakan. Di sana, terbakar lambang merah, lingkaran sempurna dengan simbol yang aneh, berdenyut seolah hidup. Panas menyebar dari lambang itu, menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan rasa sakit yang tajam, namun membakar energi sekaligus. Dia menoleh ke Bu Santi. Wajah wanita itu pucat pasi, bibirnya gemetar. Dia mengangkat bajunya perlahan, dan di dadanya, simbol yang sama muncul. Merah menyala, seakan terbakar dari dalam. Joko dan dua anak kos juga sama. Setiap orang yang ikut malam itu, simbol itu terukir di tubuh mereka. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Itu bukan tato, bukan lukisan, tapi sesuatu yang hidup, yang menjadi bagian dari tubuh mereka selamanya. Pak Haji melangkah mendekat. Suaranya pelan, menembus udara hujan malam itu. Mulai malam ini, kalian akan membawa orang-orang baru ke rumah saya, atau simbol itu akan membusuk dan memakan kalian dari dalam. Andi merasakan dadanya semakin panas. Lambang itu berdenyut, seperti jantung kedua yang dipaksa hidup di dalam tubuhnya. Rasa sakit dan panas itu membuatnya menunduk, ingin menjerit, tapi suara yang keluar hanya desahan kesakitan. Ia mencoba merasakan jantungnya, tapi yang ia rasakan adalah simbol itu yang berdetak, mengirimkan sinyal nyeri ke seluruh tubuh. Ia menoleh ke teman-temannya. Semua mengalami hal yang sama. Tubuh mereka kaku, napas berat, tapi masih bisa bergerak setidaknya untuk saat ini, Pak. Tapi kenapa kami harus? Suara Andi nyaris putus. Kenapa kami yang dipilih? Pak Haji tersenyum lagi. Senyum yang lebih dingin dari sebelumnya, walaupun terlihat tulus. Karena kalian berhasil melewati malam ini. Kalian menunjukkan naluri bertahan hidup. Kalian memiliki insting. Insting yang dibutuhkan untuk menemukan orang-orang berikutnya. Dan setiap yang keluar dari rumahku adalah calon tumbal baru. Kalian akan menjadi jembatan antara dunia saya dan dunia manusia biasa. Andi memejamkan mata sejenak, mencoba menerima kenyataan. Lambang itu terbakar di dadanya. Panasnya
seakan menembus hingga ke tulang. Ia merasakan napasnya tidak stabil. Ada rasa takut yang mencekam, tapi juga perasaan aneh seperti ada kekuatan baru di dalam dirinya. Gelap namun hidup. Mulai sekarang, kata Pak Haji, tidak ada jalan kembali. Rumahku selalu menunggu, dan setiap yang keluar dari rumah itu akan kembali sebagai bagian dari roda ini. Kalian bukan tamu lagi, kalian bukan korban. Kalian adalah bagian dari ritual selamanya. Rintik hujan yang turun di wajah mereka kini terasa berbeda. Setiap tetes air seperti menegaskan kutukan itu, seolah hujan membawa pesan dari rumah Pak Haji sendiri. Angin malam berbisik lirih di telinga Andi. Iki tugasmu Saiki. Oh Lali. Oh Lali. Ini tugasmu sekarang. Jangan lupa. Jangan lupa. Andi menatap teman-temannya. Wajah mereka semua pucat, mata kosong, tapi ada kesadaran yang sama. Mereka tidak akan pernah bebas. Malam itu, rumah Pak Haji tidak memilih tumbal saja. Ia memilih penghubung baru, pembawa gelap yang akan terus berputar. Menjerit tamu-tamu berikutnya dalam lingkaran yang tidak pernah berhenti. Pak Haji menatap mereka sekali lagi, kemudian menutup payungnya dan melangkah mundur. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut tipis. Asap yang bergerak pelan ke udara malam, hilang di tengah rintik hujan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, hanya jejak payung di tanah basah yang segera menghilang. Andi merasakan tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Tubuhnya panas, simbol di dadanya berdenyut, dan kesadarannya mulai terbuka. Ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Pesta itu bukan mencari tumbal, pesta itu adalah seleksi. Orang-orang yang selamat hanyalah mereka yang akan menjadi penghubung untuk membawa orang lain ke ritual berikutnya. Mungkin kita harus. Joko memulai. Suaranya gemetar. Orang lain, supaya kita selamat. Andi menatapnya, hatinya hancur. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan normal. Lambang itu membakar di dalam tubuh mereka, memberi energi sekaligus mengikat mereka dalam rantai ritual yang tak berkesudahan. Bu Santi menangis pelan. Dari Iki, nasib kita. Jadi, nasib kita. Suara Jawa itu keluar sendu, tanpa kekuatan untuk menolak. Mereka semua sadar tidak ada jawaban lain. Mereka hanya bisa melangkah ke depan, meskipun langkah itu membawa mereka ke kegelapan lebih dalam. Andi menoleh ke gang yang tadi mereka lewati, menatap rumah Pak Haji dari jauh. Lampu terakhir di lantai atas menyala sebentar, seperti mata yang mengawasi mereka. Tapi rumah itu tetap diam setelah itu. Tidak bergerak, tidak bergetar. Tapi keheningan itu lebih menakutkan daripada hujan, lebih menyeramkan daripada langkah dan bisikan malam tadi. Andi menghela napas panjang. Rasa panas dari simbol di dadanya menyebar ke seluruh tubuh. Ia merasakan sesuatu naluri baru, gelap, berat, dan memaksa. Naluri untuk bertindak, untuk membawa, untuk melanjutkan roda itu. Ia menatap teman-temannya, melihat mata mereka yang juga berubah. Mata yang sebelumnya takut kini menyalakan kesadaran bahwa mereka tidak bisa lagi menolak peran ini. Langkah pertama mereka terasa seperti langkah yang diambil menuju jurang. Setiap gerakan membawa mereka lebih jauh dari manusia biasa, dan di setiap tetes hujan yang menimpa wajah mereka, ada bisikan samar yang mengikuti. Tanggung jawabmu sudah dimulai. Kau kudu netepi. Ojo nganti gagal. Iki janji. Tanggung jawabmu sudah dimulai. Kau harus menepati. Jangan sampai gagal. Ini malam itu berakhir. Tapi bukan untuk mereka. Andi, Joko, Bu Santi, dan kedua anak kos kini terikat selamanya dalam ritual itu. Lingkaran pesta tumbal yang mengerikan akan terus berputar, dan setiap kali mereka melihat wajah baru, setiap kali mereka menyiapkan hidangan atau mengundang tamu berikutnya, mereka akan merasakan panas lambang rusa sakitnya, dan suara rumah Pak Haji yang selalu mengintai. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi harapan untuk kembali menjadi normal. Dan saat hujan mereda, mereka berjalan perlahan di gang kampung, tubuh basah, hati hancur, sadar sepenuhnya. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada manusia biasa. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Sesuatu yang akan terus memakan jiwa-jiwa yang tak curiga selamanya. Dan di ujung gang, bayangan rumah Pak Haji terlihat samar, seolah tersenyum menunggu. Lampu-lampu kecil di jendela berkedip, menandai awal siklus baru. Andi menatap simbol di dadanya sekali lagi, merasakan panas yang membakar sekaligus memaksa. Sadar bahwa pesta itu tidak pernah berakhir. Lingkaran itu sudah menelan mereka. Salaman. Lalu dua anak kos Dimas dan Rehan yang tinggal di bangunan kos kecil milik Pak Min, semuanya berdiri dalam lingkaran kecil. Wajah mereka sama persis seperti yang Andi rasakan. Bingung, canggung, dan sedikit takut. Bu Santi yang pertama melihat Andi datang. Ia tersenyum kecil, tapi jelas senyum itu bukan senyum nyaman.
Mas Andi juga diundang? Tanya Bu Santi pelan. Suaranya seperti ditahan agar tidak memecah keheningan yang terlalu pekat. Iya Bu, saya kira cuma saya sendiri, jawab Andi sambil mendekat. Mereka saling pandang, tidak ada yang berani bicara lebih jauh, seolah takut salah ngomong atau takut ada yang mendengar. Padahal yang terdengar hanya suara tetesan air dari genteng dan hembusan angin malam yang masih membawa aroma hujan. Dimas, salah satu anak kos itu, mengangkat undangan yang sama seperti undangan Andi. Mas, ini formatnya aneh nggak sih? Tulisan tangannya kayak, apa ya, tua gitu. Tapi, rapi banget. Rehan mengangguk cepat. Aku iseng tanya tetangga sebelah tadi, Mas. Mereka nggak dapat undangan, cuma kita-kita ini yang dapat. Joko ikut menimpali. Aku kira mau ada pengajian atau semacamnya. Tapi kok sepi gini? Rumah besar, lampu terang, tapi nggak ada suara apa-apa. Biasanya kalau ada acara paling nggak ada suara orang ketawa, suara kursi geser, musik. Apa kek? Bu Santi menarik napas dalam. Rasanya kok ora enak. Kayak ada sing janggal, Mas. Andi menatap rumah itu sekali lagi. Rumah besar, pagar kokoh, lampu yang terlalu terang, dan halaman batu koral putih yang tampak kering sempurna meski hujan baru saja berhenti. Sekilas rumah itu tidak berbeda dari biasanya, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang terasa berubah. Udara di sekitarnya seperti lebih berat, lebih pekat, seakan rumah itu punya atmosfer sendiri yang tidak dimiliki bangunan lain di kampung itu. Beberapa detik berlalu dalam diam, hanya tatapan saling memahami antara mereka berlima yang tampak, hingga tiba-tiba, pintu depan rumah bergerak, tidak membuka cepat seperti diseret angin atau ditarik. Seseorang yang terburu-buru. Tidak, pintu itu terbuka perlahan, sangat perlahan, dengan suara krek halus yang seperti sengaja dibiarkan terdengar, membuat tengkuk siapapun merinding dari balik pintu. Muncullah sosok Pak Haji Roni. Ia berdiri tegap, memakai baju koko putih yang sangat bersih, begitu bersih, hingga tampak berkilau dalam cahaya lampu rumahnya. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran senyum manusia yang normal. Matanya memerah, bukan merah seperti habis menangis atau mengantuk, tapi merah seperti berurat dan berair, membuatnya tampak seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur, atau menyimpan sesuatu yang mengerikan di balik kelopak matanya. Namun wajahnya tetap tampak ramah. Sebuah keramahan yang justru terasa memaksa. Silakan masuk semuanya, ujar Pak Haji dengan suara yang pelan tapi menggema jelas. Malam ini, malam spesial. Cara dia mengucapkan kata spesial membuat bulu kuduk berdiri, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik kata itu. Sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan, tapi berharap para tamu mengerti sendiri. Mereka yang berdiri di halaman saling berpandangan. Bu Santi mengusap lengannya. Aduh, kok rasanya dingin banget, Mas, gumamnya pada Andi. Andi sendiri merasa telapak tangannya mulai berkeringat. Ada detak halus di telinganya, detak jantungnya sendiri yang mulai makin kencang. Joko mencoba tersenyum sopan. Iya Pak Haji, makasih undangannya. Tapi, ini ada acara apa ya Pak? Kok tiba-tiba? Pak Haji menatap Joko cukup lama sebelum menjawab. Acara berbagi rezeki. Makan dulu, ngobrol dulu, nanti saya jelaskan. Masuk nada suaranya seperti memerintah, tapi halus sekali sehingga sulit ditolak. Bahkan terdengar seperti suara orang yang sangat yakin bahwa yang ia lakukan adalah sesuatu yang baik. Tanpa menunggu jawaban, Pak Haji berbalik dan masuk lebih dulu, meninggalkan pintu terbuka lebar-lebar. Cahaya lampu dari ruang tamu merembes keluar, menerangi karpet merah di depan pintu yang tampak baru dibersihkan. Tidak ada setitik debu pun. Dimas berbisik. Mas, ini kayak di film-film horor nggak sih? Pintu kebuka, tuan rumah muncul dengan senyum menyeramkan, tapi kita tetap disuruh masuk. Rehan menelan ludah. Iya, aku merinding sumpah. Andi menatap undangan yang masih ia genggam. Keputusan untuk datang sudah ia buat di kontrakan tadi. Tapi sekarang ia tidak yakin lagi apakah itu keputusan yang benar. Namun ia juga sadar, tidak masuk pun bukan pilihan. Pak Haji sudah menunggu mereka, dan belakang mereka hanya ada halaman luas yang sepi. Ada semacam tekanan halus, entah dari suasana atau dari tatapan Pak Haji tadi, yang membuat mereka merasa harus masuk. Ayo, kita bareng-bareng aja. Opo perlu saya paling depan, Mas, kata Joko, berusaha tegar. Andi mengangguk. Wise, kita bareng. Mereka pun mulai melangkah masuk ke rumah besar itu. Batu koral yang renyah di bawah sandal membuat suara kesil-kesil yang terasa terlalu nyaring dalam keheningan malam itu. Pintu rumah tampak semakin besar saat mereka mendekat. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam terasa jauh lebih hangat. Tapi bukan hangat yang nyaman, hangatnya lembab, seperti udara di dalam ruangan yang sudah lama tertutup dan menyimpan aroma makanan yang terlalu banyak. Ada wangi bunga,
mungkin melati, tapi bercampur samar dengan bau lain yang Andi kenali. Tapi tidak ingin ia sebutkan. Baunya seperti daging yang direbus lama. Ruang tamu rumah itu luas sekali. Lantainya marmer putih bersih yang halus, memantulkan cahaya lampu kristal besar di tengah ruangan. Kursi-kursi kayu jati berukir berjejer rapi. Tidak ada debu, tidak ada noda. Semuanya tampak terlalu sempurna, seakan baru selesai dibersihkan secara total. Namun suasananya sunyi, sangat sunyi. Tidak terdengar satupun suara dari arah dapur atau ruangan lain. Rumah sebesar ini biasanya punya gema suara orang, entah pembantu atau anggota keluarga. Tapi tidak ada, hanya suara nafas mereka sendiri. Pak Haji berdiri di ujung ruangan, dekat meja panjang yang sudah ditata rapi. Di atas meja itu, Andi melihat sekilas beberapa hidangan ditutup tudung saji perak. Bentuk tudungnya membulat, mengkilap, dan terlihat berat. Andi sempat mengintip sedikit dari sela-selanya. Tampak sayatan daging tebal berwarna merah gelap, namun ia tidak bisa mengidentifikasi apa itu. "Silakan duduk dulu," kata Pak Haji tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Senyuman itu masih lebar, matanya masih merah. "Kita tunggu sebentar. Ada satu tamu lagi yang belum datang." Mereka berlima saling pandang lagi. "Masih ada satu orang lagi?" tanya Rehan pelan. "Ya," jawab Pak Haji singkat. "Dia penting." Nadanya datar, dan kata penting itu diucapkan dengan sangat halus, tapi entah kenapa terasa seperti ancaman. Andi duduk paling ujung. Ia mencoba tersenyum kecil pada Bu Santi yang duduk di sebelahnya. Wanita itu menggasap-wasap tangannya sendiri. Jelas gelisah. "Kok aku yo ora enak hati, Mas?" bisik Bu Santi. Suaranya hampir tidak terdengar. "Neng omah gedeng ini, tapi surum kok yo aiso." Andi hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Ada sensasi seperti mereka sedang duduk di tempat yang salah, pada waktu yang salah, tapi tidak bisa keluar lagi. Pak Haji duduk di kursi besar di tengah meja, posisinya seperti pemimpin rapat. Ia menunggu dengan sabar. Jarinya mengetuk meja pelan-pelan. Suaranya ritmis, tapi sedikit menyakitkan telinga karena saking sunyinya ruangan itu. 2 menit, 5 menit, tidak ada yang bicara, tidak ada suara apapun. Tiba-tiba, pintu depan kembali bergerak. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat semuanya menoleh serempak. Pintu itu tadi tidak ditutup rapat, dan kini seolah didorong dari luar. Perlahan, semakin terbuka, hingga seseorang muncul di ambang pintu. Sosok itu berdiri tegak, memakai baju yang sama basahnya dengan yang Andi pakai saat datang tadi. Rambutnya meneteskan air, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, sosok itu memegang amplop undangan yang sama. Pak Haji tersenyum lebih lebar lagi, matanya ikut membesar. "Ah, akhirnya datang juga," ujarnya. Yang membuat semuanya makin ngeri adalah sosok itu bukan warga sekitar, tidak ada yang mengenal wajahnya. Tidak tahu rumahnya di mana, tidak tahu siapa namanya. Namun ia melangkah masuk tanpa ragu, langsung duduk di kursi kosong terakhir, tepat di sebelah Pak Haji. Waktu seperti berhenti sejenak, Andi menelan ludah. "Kok aiso ana wong ngene? Sopo iki?" gumamnya. Dan saat itulah Pak Haji berkata dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar sampai sudut ruangan. "Lengkap sudah." Lalu senyumannya berubah tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum puas. Senyum seseorang yang sudah menunggu momen tertentu terjadi. Dan saat 5 orang tamu yang bingung itu menyadari apa yang sedang terjadi, mereka sudah terlambat. Aroma daging yang memenuhi ruangan membuat dada Andi terasa berat. Ruang makan itu luas, lampunya terang, tapi entah kenapa suasananya terasa gelap. Seperti cahaya lampunya tidak benar-benar sampai ke sudut ruangan. Meja panjang itu dipenuhi puluhan hidangan, lengkap dengan peralatan makan yang terlihat lebih mahal dari yang pernah dilihat Andi. Bahkan restoran paling mewah di kota mungkin tidak menggunakan piring keramik dengan ukiran emas seperti itu. Tapi bukan kemewahannya yang membuat Andi merinding. Yang membuat tengkuknya dingin adalah aroma aneh dari hidangan utama yang Pak Haji sebut wajib dicicipi. Daging merah dengan urat tebal itu disajikan begitu saja, tanpa saus, tanpa bumbu. Warnanya terlalu merah, seperti baru dipotong dari tubuh makhluk hidup beberapa menit lalu. Asap tipis keluar dari daging itu, menandakan itu masih hangat. Namun aromanya bukan aroma daging yang biasa ia kenal. Bukan daging sapi, bukan kambing, bukan ayam, bahkan bukan babi. Ada aroma amis yang terasa menusuk, seperti darah segar yang belum mengering. Andi menahan napas setiap kali angin dari kipas lenggit-langget mengarah ke hidangan itu dan membawa baunya ke hidungnya. Aroma yang bahkan membuat perutnya terasa mual. Pak Haji berdiri di ujung meja.
tangan terlipat di depan perut, wajah tersenyum dengan cara yang sangat tidak wajar. Senyumnya terlalu kaku, terlalu lebar, seperti seseorang menarik ujung bibirnya ke atas paksa. Matanya memandangi mereka satu persatu dengan tajam. "Kalian semua," katanya pelan tapi jelas, "adalah tamu istimewa saya." Tidak ada yang langsung duduk. Semua hanya berdiri mematung. Joko menelan ludah keras sekali sampai terdengar. Dua anak kos di ujung meja saling pandang tanpa berani bicara. Bu Santi menggenggam tas lempangnya lebih erat, seolah bisa memberikan rasa aman. Pak Haji menepuk tangan pelan. "Silakan duduk, jangan sungkan, semua ini khusus untuk kalian." Tidak ada pilihan lain. Mereka pun duduk. Kursi-kursi kayu itu halus, empuk, tapi Andi merasa seperti sedang duduk di atas batu nisan. Suasananya dingin. Dingin yang tidak berasal dari AC di langit-langit. Dingin yang berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Ketika semuanya telah duduk, Pak Haji memberi isyarat pada asistennya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Asisten itu datang membawa satu piring besar berisi daging merah tadi. Tangannya sedikit bergetar, seperti ia tidak ingin memegang piring itu tapi terpaksa. Matanya kosong, seperti tubuhnya bergerak otomatis tanpa jiwa. Piring itu diletakkan di tengah meja, tepat di depan mereka. Andi menelan ludah. Urat daging itu tampak jelas, tebal, dan warnanya sangat mencurigakan sebelum menikmati hidangan. "Lainnya, kalian harus mencicipi yang ini dulu," ujar Pak Haji sambil tersenyum. "Pak, kalau boleh tahu, ini daging apa?" tanya Joko sangat hati-hati. "Daging terbaik," jawab Pak Haji cepat. "Yang paling segar. Kok baunya kayak gini ya, Haji?" bisik salah satu anak kos. Tak sengaja terdengar. Pak Haji menatapnya seketika. Tatapan itu membuat anak kos itu langsung diam, seperti lidahnya terkunci. Andi memperhatikan Pak Haji lebih lekat. Sekarang dia melihat jelas kurat hitam di leher Pak Haji, seperti bekas lilitan tali, atau seperti bekas luka yang membentuk garis melingkar. Seharusnya itu terlihat jelas, tapi entah kenapa sebelumnya Andi tidak begitu memperhatikan. Bekas itu menghitam dan bertekstur, seperti kulit yang mengalami pembusukan ringan, Bapak, ucap Bu Santi pelan sambil memaksa tersenyum. "Sebelum makan, mungkin kami bisa tahu, acara ini sebenarnya syukuran apa?" Pak Haji menghentikan gerakan tangannya. Lama ia memandangi Bu Santi sebelum akhirnya tersenyum lagi. "Ini bukan syukuran. Ini pesta pemilihan." Kalimat itu membuat semuanya menegang. "Pemilihan? Apa, Haji?" tanya Andi dengan suara hampir tak terdengar. Pak Haji mengangkat piring kecil berisi potongan daging yang sudah diiris tipis. Ia menunjuk pada hidangan itu seakan sedang memperkenalkan sesuatu yang membanggakan. "Pemilihan. Siapa di antara kalian yang paling pantas menerima rezeki besar dari saya?" Nada suaranya tulus, tapi terlalu tulus. Seperti orang yang mencoba terdengar manusiawi. Padahal bukan. Andi menatap piring itu. Daging merah mengilap dengan urit-urit putih seperti akar yang terlalu tebal. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Pak Haji lalu memecah keheningan. "Saya tahu kalian semua punya kesulitan hidup. Kalian datang karena undangan saya menjanjikan rezeki. Tenang, saya tidak bohong. Tapi untuk mendapatkan rezeki besar, kalian harus memberi sedikit. Balasan, hening." "Anda maksud balasan seperti apa?" tanya Andi pelan. Pak Haji tersenyum semakin lebar, dan itu membuat Andi akhirnya sadar. Senyum itu tidak menggunakan otot wajah normal. Senyum itu terlihat seperti tertarik dari dalam. Seperti ada sesuatu di balik wajah itu yang memaksa kulit wajahnya tersenyum. "Balasan berupa cabaret," jawab Pak Haji. Ia mengambil satu potong daging dari piring besar itu menggunakan garpu dan menyodorkannya kepada Andi. "Silakan rasakan dulu. Kalau sudah mencicipi, rezeki akan datang setelahnya." Andi hanya menatap daging itu tanpa bergerak. "Lo, kau, kayo wedi enggono, Andy." Suara Pak Haji sedikit berubah logatnya, terdengar lebih Jawa, tapi nada suaranya tidak akrab, lebih seperti ejekan. "Iki mung daging, cuma daging, ora bakal mateni kau." "Sak iki." Andi merinding mendengarnya. Ada penekanan pada kata sak iki, sekarang yang membuat jantungnya berdebar keras. Bu Santi menelan ludah dan memaksakan dirinya berkata, "Maaf Haji, tapi bau dagingnya amis banget, kayak bukan daging hewan ternak biasa." Pak Haji mendadak tertawa kecil. Suaranya datar, tidak ada ekspresi di matanya. Tawa yang hanya keluar dari mulut, tapi mata yang kosong. "Kalian menilai dari bau? Kalian pikir rezeki besar itu datang tanpa pengorbanan sedikit pun?" Ia mengangkat piring itu lebih tinggi. "Silakan dimulai bayar, saya tahu siapa yang paling pantas." Anak kos yang duduk di kanan Andi, namanya Rian, akhirnya angkat bicara. "Haji, maaf banget, tapi kalau nggak dikasih tahu ini daging apa, ya gimana kami mau makan?" "Taku pak,"
Takutnya bukan makanan halal atau... Pak Haji mendadak menghentak meja saking kerasnya sampai semua gelas bergetar. Suaranya naik, tajam, seperti pecahan kaca. Kalian diundang, bukan untuk bertanya. Semua langsung terdiam. Napas Andi tercekat. Joko bahkan refleks memundurkan kursinya sedikit. Namun, satu hal yang membuat semua banner-banner ketakutan adalah ketika Pak Haji berdiri. Karena ketika ia sedikit menunduk untuk mendekati mereka, gurat hitam di lehernya terlihat makin jelas. Seperti bekas tali, seperti seseorang yang pernah digantung. Dan gurat itu bergerak, berdenyut, seperti ada sesuatu hidup di bawah kulitnya. Andi spontan berseru lirih dalam hati. Ya Allah, Pak Haji menghela napas panjang, lalu tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. Maaf, saya hanya ingin kalian mengerti. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ia lalu menaruh potongan daging itu ke piring Andi. Silakan dicicipi. Andi menatap daging itu. Tangannya gemetar ringan. Bau amisnya semakin kuat seakan justru menguar ke arah hidungnya saja. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin turun dari pelipis. Kalau Andi tidak mau, saya bisa duluan. Tiba-tiba Joko berkata, mencoba terlihat berani meski wajahnya pucat. Tapi sebelum Joko menyentuh garpu, Pak Haji mengangkat tangan. Tidak, Andi dulu. Kenapa harus Andi? Andi merasakan sesuatu tidak beres. Ini bukan sekadar makan daging aneh. Ada sesuatu yang mengincarnya. Sesuatu yang sudah memilihnya bahkan sebelum ia datang. Asisten Pak Haji tiba-tiba bergerak mendekat dan tanpa suara berdiri tepat di belakang Andi. Nafasnya terdengar lirih, pelan, seperti bukan nafas manusia normal. Cepat, bisik asisten itu. Suaranya serak, seperti dua suara berbicara bersamaan. Andi tersentak. Perlahan, ia mengambil garpu. Tangannya gemetar. Ia menusuk sedikit bagian daging itu. Teksturnya kenyal, terlalu kenyal, seperti bukan daging hewan. Saat garpu menusuk, sedikit cairan merah kehitaman keluar dari uratnya. Bukan darah, lebih kental, lebih lengket. Rian menutup mulut dengan kedua tangan. Hampir muntah, Pak. Ini beneran aman dimakan? Tanya Andi sekali lagi. Meski ia tahu ia mungkin tidak akan mendapat jawaban yang jujur. Pak Haji mendekat. Menatap Andi dari jarak hanya 1 jengkal. Matanya berkilat aneh. Pupilnya seperti berubah bentuk, seperti memanjang vertikal sesaat. Seperti mata hewan. Andi, katanya pelan. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan pulang. Seketika semua ruangan seperti mengecil. Andi terasa seperti tidak bisa bernapas. Ancaman itu bukan ancaman biasa. Itu peringatan. Atau lebih tepatnya, keputusan. Andi merasakan tenggorokannya kering. Ia mengangkat potongan kecil daging itu. Jarum keringat muncul di dahinya. Di saat itulah, suara kecil dari arah belakang terdengar. Di, Ojo, Di, jangan. Suara itu lirih, sangat lirih, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Tapi ia mendengarnya jelas. Dan ia sangat mengenal suara itu. Itu suara ibunya. Andi membeku. Ruangan terasa lebih dingin. Dari ujung matanya, ia melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan. Bayangan seperti seseorang berdiri. Siluet tubuh kurus seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuh yang tampak rapuh. Andi memicingkan mata. Tidak, itu bukan ibunya. Tidak mungkin. Tapi bayangan itu mengangguk perlahan. Seakan memberi peringatan, Andi menjatuhkan garpu dari tangannya. Pak Haji berhenti tersenyum. Kenapa tidak dimakan? Andi tidak menjawab. Pak Haji menatapnya tajam, lalu melihat ke arah sudut ruangan tempat bayangan itu berdiri. Dan yang membuat Andi semakin ketakutan adalah ketika ia melihat ekspresi Pak Haji berubah. Bukan kaget, tapi kesal. Seperti melihat sesuatu yang mengganggunya. Kamu, lagi? Gumam Pak Haji kepada bayangan itu. Suaranya geram. Baiklah, katanya sambil menarik napas panjang. Kalau kalian semua tidak mau makan dengan cara baik, kita lakukan dengan cara lain. Tiba-tiba seluruh lampu di ruangan itu padam. Gelap total. Andi tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada suara selain napas panik dan langkah tergesa-gesa. Lalu terdengar suara piring jatuh, kursi terseret, dan suara seseorang berteriak kesakitan. Andi mencoba berdiri tapi sesuatu menyentuh bahunya. Dan suara itu, suara yang sama seperti sebelumnya, berbisik di telinganya. Cepat lo Andi, cepat pergi Andi. Cepat. Sebelum Andi sempat berpikir lebih jauh, lampu menyala kembali. Dan apa yang ia lihat membuat tenggorokannya terkunci, tak mampu bersuara. Seseorang dari kelompok mereka sudah tidak ada di tempatnya. Dan di lantai meja ada bercak darah segar. Ruangan itu kembali hening setelah tepukan tangan Pak Haji menggema keras, seolah menampar semua suara yang sebelumnya berkeliaran di dalam kepala mereka. Namun bagi Andi,
Suara itu tidak mengusir bisikan yang baru ia dengar barusan. Justru semakin membuatnya sadar bahwa apapun yang berbisik tadi bukan berasal dari manusia di ruangan ini. Bisikan itu terlalu dekat, terlalu nyata, seakan mulut seseorang berada tepat di belakang daun telinganya. Jangan makan, pergi sebelum kau jadi tumbal berikutnya. Suara itu masih mengalun samar, seperti gaung yang tertinggal dalam pikirannya. Andi mengusap tengkuknya yang dingin, mencoba menghilangkan rasa merayap seperti ada yari-yari tak terlihat menyentuh kulitnya. Saat Pak Haji kembali menunjukkan senyumnya yang tidak manusiawi itu, Andi merasa perutnya mual. Senyum itu bukan senyum orang yang mengundang tamu. Itu adalah senyum seseorang yang sudah menentukan nasib para tamunya bahkan sebelum mereka masuk rumah. Pak Haji melirik meja. Ayo, silakan dilanjutkan. Pesta ini tidak akan dimulai kalau kalian belum makan. Andi menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap Joko yang duduk di sampingnya. Wajah Joko pucat, keringat dingin menetes dari dagunya. Jok, bisik Andi sangat pelan. Ada yang gak benar. Joko mengangguk cepat, seakan itu bukan hal yang perlu dipertanyakan lagi. Tapi sebelum Andi melanjutkan ucapannya, tatapan Pak Haji tiba-tiba menancap pada mereka berdua. Kalian berdua ngomong apa? Tanyanya lembut. Namun nada lembut itu justru lebih membuat bulu kuduk berdiri. Di sini, tidak ada yang perlu dibisikkan. Semua bisa diucapkan secara terang. Andi terpaksa tersenyum canggung. Enggak, Haji. Cuma bilang, makanannya banyak banget. Pak Haji mengangguk. Ya, karena harus ada hidangan terbaik sebelum pemilihan dimulai. Pemilihan lagi. Kata itu membuat jantung Andi berdegup keras. Kalau ini hanya pesta makan, kenapa harus ada pemilihan? Memilih siapa? Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan. Seperti suara serak dari seseorang yang kehabisan tenaga. Lunga, Endi, ojo nganti kowe melu. Pergi, Endi, jangan sampai kau ikut. Andi menoleh cepat ke belakang. Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Hanya dinding dengan lukisan foto lama Pak Haji dan keluarganya. Foto itu aneh. Warnanya pudar. Tapi mata Pak Haji dalam foto itu tampak masih bersinar. Seperti hidup. Pandangan Andi tertarik kembali pada pintu kayu besar di ujung lorong, yang dari tadi setengah terbuka. Dari celah pintu, terlihat bayangan seseorang, siluet tubuh yang terikat pada kursi, bahunya yang kurus dan terbungkuk terlihat. Jelas meski minim cahaya, Andi merasakan dadanya sesak. Seseorang terikat di dalam rumah ini. Siapa dan kenapa? Ia menyikut lengan Joko perlahan, sambil menggerakkan dagunya ke arah pintu kayu itu. Joko mengikuti arah isyaratnya. Begitu melihatnya, mata Joko membesar. Andi, bisik Joko, nyaris tak bersuara. Itu apaan? Andi tidak sempat menjawab. Kedua anak kos di ujung meja juga sudah melihat ke arah yang sama. Mereka menggigit bibir bawah, ketakutan. Sementara Bu Santi mulai menggenggam tasnya lebih erat. Jari-jarinya gemetar. Tiba-tiba, Pak Haji bertepuk tangan keras sekali. Semua tersentak. Mata kalian jangan lari-lari begitu, katanya sambil tersenyum tanpa bibir bergerak. Fokus pada makanan. Itu yang paling penting. Andi merasa mual melihat wajahnya. Senyum itu tidak lagi terlihat manusia, seolah wajahnya hanya topeng yang menutupi sesuatu yang jauh lebih tua. Di balik kulitnya, asisten Pak Haji berdiri di sisi ruangan, tanpa ekspresi. Matanya kosong, kulit wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya terkulai di samping tubuh. Tapi ada jejak merah di kuku-kukunya. Seperti baru mencengkram sesuatu atau seseorang dengan sangat kuat, Pak Haji tiba-tiba mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mendekat pada mereka. Makanlah, ujarnya. Jangan buat saya menunggu terlalu lama. Andi berusaha menahan napas agar tidak mencium aroma amis itu lagi. Tapi bahkan tanpa didekatkan, aroma itu terasa makin kuat, seperti daging itu hidup dan mengeluarkan bau dari dalam dirinya. Rian, salah satu anak kos yang sejak awal tampak paling takut, berani-beraninya bersuara. Pak, serius ini aman? Soalnya baunya. Ini Pak Haji tertawa kecil. Tawa yang dangkal. Tidak ada rasa dalam suara itu. Hanya bunyi yang keluar dari mulut kalian ini. Katanya sambil memandang mereka satu persatu. Sudah saya undang dengan baik. Sudah saya siapkan makanan terbaik. Masa masih ragu? Tiba-tiba ia menatap Rian tajam. Kamu mau terus tanya? Atau mau saya tunjuk langsung? Rian terdiam, wajahnya pucat pasi. Andi semakin yakin, ini bukan pesta makan, ini bukan acara syukuran, ini perangkap. Suara itu datang lagi, lebih jelas. Andi, ojo di delok maneh, Melio Saiki. Andi, jangan lihat itu lagi. Lari, sekarang, tengkuk Andi meremang. Ia tahu suara itu tidak berasal dari manusia yang hidup,
Lalu, dari arah pintu kayu besar itu, terdengar suara kayu berderit. Pintu itu bergerak sedikit, membuka lebih lebar. Cahaya redup dari ruangan dalam menyinari. Sosok yang duduk di kursi sekarang lebih jelas. Seseorang terikat, mulutnya ditutup kain lusuh. Lehernya membiru seperti dicekik berkali-kali. Tubuhnya tampak tidak bergerak tapi matanya terbuka, mengarah ke Andi. Andi menahan napas ingin menjerit. Itu bukan sekadar bayangan, itu orang sungguhan. Dan matanya memohon, meminta tolong, atau memperingatkan. Pak Haji menoleh cepat ke arah pintu. Wajahnya berubah kaku. Siapa yang membuka pintunya? Suaranya berubah kasar, dalam, seperti dua suara keluar bersamaan. Tak ada yang menjawab. Semua membeku. Pak Haji menggerakkan jemarinya sedikit. Asistennya langsung melangkah. Cepat, namun aneh gerakannya seperti patah-patah. Tidak natural. Asisten itu menutup pintu perlahan. Sebelum pintu benar-benar menutup, mata orang terikat itu menatap Andi tajam, seakan memohon, tolong. Saat pintu tertutup, Andi merasakan perutnya naik turun tidak beraturan. Joko mengusap wajahnya berkali-kali, seperti mencoba membangunkan diri dari mimpi buruk. Dua anak kos sudah hampir menangis, namun Pak Haji kembali tersenyum, seolah tidak ada apa-apa tadi. Baiklah, katanya pelan, kita mulai sesi makan. Ia mengambil sendok panjang dari pinggir meja. Andi menelan ludah. Sesi makan? Apa maksudnya? Pak Haji memutar sendok itu di antara jari-jarinya. Yang pertama, Andi membeku. Silakan berdiri. Dadanya seakan ditekan batu besar. Haji, suara Andi bergetar. Kenapa harus saya dulu? Karena saya yang memilih. Jawaban itu terlontar begitu saja. Datar, tanpa emosi. Kursi Andi terasa dingin. Ia menatap Joko, berharap ada kekuatan dari temannya. Tapi Joko sendiri tampak pucat seperti tidak punya darah. Saat Andi hendak berdiri perlahan, suara itu datang lagi lebih keras kali ini. Lebih putus asa. Andi, Andi, jangan ikut. Andi, suara itu seperti menjerit di dalam kepalanya. Sekali lagi ia menoleh cepat ke arah belakang, berharap melihat dari mana suara itu datang. Tapi tetap kosong. Hingga sesosok bayangan muncul samar di sudut ruangan. Perempuan berambut panjang, tubuhnya kurus, bajunya lusuh, kakinya tidak menapak lantai. Ia hanya melayang sedikit, rambutnya menutupi wajah, tapi kepalanya mengarah tepat ke Andi. Lalu ia menggerakkan jarinya perlahan, menggeleng. Jangan! Andi hampir jatuh saking lemasnya lutut. Pak Haji mengikuti arah pandang Andi. Seketika senyumnya hilang, sorot matanya berubah marah. Sangat marah. Keluar, desis Pak Haji. Keluar dari sini. Ini bukan urusanmu. Bayangan itu tidak bergerak. Ia tetap di sana, menghadap Pak Haji menantang. Pak Haji menggeram, suaranya berubah, dalam, menggema seperti berasal dari dasar sumur. Terlalu lama kau ikut campur. Lampu bergoyang. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas. Lilin di meja yang sebelumnya normal kini menyala lebih besar. Lidah apinya memanjang seperti tertarik sesuatu. Bayangan perempuan itu mulai memudar, tapi sebelum sepenuhnya hilang, ia menatap Andi, dan ia berbisik. Aku wis telat nilamet nasing liane. Aku sudah terlambat menyelamatkan yang lain. Saiki, giliran Mundi. Bayangan itu lenyap begitu saja. Andi gemetar hebat. Seluruh ruangan terasa berputar. Pak Haji kembali menoleh padanya. Senyumnya berubah menjadi sangat lebar, hampir menyentuh telinga. Sudah, katanya pelan. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Ia menatap Andi seakan menatap hidangan utama di atas meja. Sini, berdiri. Saat Andi berdiri, kursinya menggeser sedikit, menghasilkan suara gesekan yang membuat semua orang menahan napas. Langkah pertama terasa sangat berat, seperti kaki menolak bergerak, seperti tubuh tahu bahwa jika Andi maju satu langkah lagi, ia tidak akan bisa kembali. Tapi Pak Haji memperhatikannya seperti elang mengincar mangsa. Bagus. Sekarang, ambil potongan kecil itu. Garpu Andi bergetar di tangan. Suara napas orang-orang di ruangan itu terdengar jelas cepat. Panik, nyaris pingsan. Bu Santi sudah mendekap tasnya sambil menunduk, matanya berkaca-kaca. Dua anak kos menggenggam tangan satu sama lain. Tiba-tiba pintu kayu besar di ujung lorong kembali berderit, terbuka setengah, dan suara seseorang, lirih, parau, terdengar dari dalam. Jangan makan, itu bukan daging. Andi membeku. Pak Haji menoleh sangat cepat, seperti ular. Diam kau. Pintu tiba-tiba tertutup keras oleh angin, meski tidak ada yang menyentuhnya. Semua jendela bergetar. Andi menutup mata sejenak,
mencoba bernapas lebih teratur. Kalau ia makan, ia mati. Kalau ia menolak, ia juga mati. Tersisa satu pilihan, kabur. Tapi bagaimana? Semua pintu terkunci. Asisten Pak Haji menjaga, dan entah apapun yang ada di tubuh Pak Haji, itu bukan manusia biasa. Namun sebelum Andi sempat berpikir lebih jauh, suara keras terdengar dari lantai atas, seperti sesuatu berat diseret. Pak Haji menghentikan langkahnya, senyumnya pudar. Semua mata menatap langit-langit. Lalu terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak kaki-kaki, tanpa sepatu, dan suara itu turun perlahan. Dari tangga satu persatu, Pak Haji tiba-tiba berbisik lirih, panik. Tidak, seharusnya mereka masih terkunci. Tidak, sekarang. Andi tersentak. Siapa mereka? Asisten Pak Haji mulai mundur ke dinding, wajahnya tegang. Lalu, sesosok pertama muncul di ujung tangga. Tubuh pucat, mata leher membiru, lalu sosok kedua, ketiga, keempat. Mereka berjalan pelan, turun, menatap Pak Haji seperti mengenalinya. Dan Andi melihat wajah mereka dengan jelas. Itu wajah orang-orang kampung yang hilang sebulan terakhir. Termasuk orang yang matanya memohon dari ruangan tertutup, dan kini mereka berjalan, mendekat dan mendekat dan mendekat, dan Pak Haji, untuk pertama kalinya, terlihat takut. Segalanya terasa seperti runtuh dalam satu kedipan mata. Detik setelah lampu padam, dunia seolah menelan mereka hidup. Gelap yang hadir bukan gelap biasa, tetapi gelap yang seperti punya bentuk, punya napas, punya suara. Andi bahkan bisa merasakan hawa dingin menetes dari langit-langit, seperti ada sesuatu yang merayap di atas mereka. Suara langkah kaki cepat terdengar, menghentak lantai dengan ritme tidak beraturan, disusul suara kayu diseret, lalu bunyi sesuatu dijatuhkan. Andi tak tahu itu apa, tapi tubuhnya langsung menegang. Ia ingin bergerak, tapi gelap membuatnya lumpuh. Detik berikutnya, jeritan singkat memecah udara pendek, tertahan, seperti seseorang dicekik sebelum sempat berteriak penuh, dan kemudian, hening. Saat lampu kembali menyala, semuanya tampak sama seperti sebelumnya kecuali satu kursi kosong. Salah satu tamu yang tadi duduk di dekat sudut meja hilang. Gelasnya masih ada, sendoknya masih basah, bahkan napas hangatnya terasa masih menempel di udara. Tapi orangnya, hilang dia kemana? Teriak Bu Santi dengan suara tinggi yang menggema di seluruh ruangan. Tidak ada jawaban dari tamu lain, hanya Pak Haji yang berdiri dengan wajah datar. Terlalu datar untuk seseorang yang baru saja kehilangan tamu di rumahnya. Pak Haji mengerutkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Dia sudah mendapatkan bagiannya. Andi merasakan jantungnya hampir copot. Kata-kata itu bukan jawaban, melainkan ancaman berkedok senyum. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang sedang meremas tenggorokannya perlahan. Pak, maksudnya apa? Mendapatkan bagiannya itu apa? Joko maju selangkah, tapi suaranya goyah. Pak Haji tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu, tatapan yang bukan seperti manusia melihat manusia lain. Tatapan itu lebih mirip seperti penjual binatang yang sedang menilai kualitas ternaknya, melihat mana yang paling cocok untuk disembelih. Seketika itu juga, pintu kayu besar di ujung lorong berderit terbuka sendirian. Tanpa disentuh, seolah ada angin yang menendangnya dari dalam. Tapi tidak ada angin, tidak ada yang bergerak selain mereka. Dari arah lorong, terdengar erangan panjang, lirih, tapi memilukan. Suara yang bukan hanya sekadar kesakitan, tetapi suara seseorang yang sudah terlalu lama disiksa, hingga nadanya berubah menjadi rintihan yang sudah tak lagi mengenal waktu. Andi spontan berlari menuju pintu itu. Ia tidak tahu dorongan apa yang membuatnya bergerak, apakah rasa takut atau naluri, tapi langkah kakinya terasa sangat berat. Ibarat lantainya berubah menjadi lumpur pekat. Yang lain ikut menyusul dengan panik. Bu Santi menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Sementara dua anak kos berjalan merapat satu sama lain, takut berpisah. Begitu mereka masuk, bau menyengat langsung, menusuk ke hidung, bau darah kering karinggot basi. Dan sesuatu yang jauh lebih buruk, bau daging manusia yang lama disimpan di ruang lembab. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat isi perut naik ke tenggorokan. Seorang laki-laki kurus, tulang pipinya menonjol, tubuhnya penuh luka sobek dan memar besar. Tangannya diikat kuat ke kursi kayu tua, dan kulit lengannya menunjukkan bekas tali yang sudah menembus daging. Ia tampak seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Matanya kosong, seperti mata seseorang yang sudah terlalu lama hidup bersama rasa takut. Hanya masih ada sedikit cahaya tersisa, seolah ia bertahan hanya karena menunggu kesempatan untuk memperingatkan seseorang. Di sampingnya, ada papan kayu besar penuh ukiran simbol aneh. Bukan huruf Arab, bukan aksara Jawa,
bukan pula tulisan ritual biasa. Ukirannya berpola melingkar, bertingkat, dan menyambung satu sama lain seperti jaring. Di tengah pola itu, ada simbol menyerupai mata terbukanya yang menatap ke segala arah. Dan tepat di bawahnya, sebuah mangkuk besar berisi darah kental yang sudah mulai menghitam, masih hangat, masih beruap tipis. Laki-laki itu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Kalian, undangan berikutnya, tumbal berikutnya." Joko menelan ludah keras. "Apa maksudmu, Mas? Tumbal apa?" Laki-laki itu menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah meja makan di ruangan sebelumnya. Jarinya gemetar, kukunya patah, dan ada tetesan darah segar mengalir dari sela kulitnya. Daging itu patah-patah, itu daging manusia. Dari tamu yang dulu, yang menolak ritual, mereka jadi persembahan. Supaya rezekinya Pak Haji tidak putus, mereka membeku. Detik itu juga, semua potongan petunjuk yang mereka abaikan sejak awal bersatu dalam kepala Andi. Undangan misterius, daging berbau aneh, wajah Pak Haji yang pucat kebiruan, bekas belitan di lehernya, dan tatapan gelap yang seperti bukan milik manusia. Semua mulai masuk akal dalam cara paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Andi mulai mundur perlahan, ingin menarik Joko dan yang lain keluar. Tapi sebelum ia bisa mengucapkan apapun, suara langkah halus terdengar di belakang mereka. Pak Haji berdiri di ambang pintu, wajahnya kini berbeda sepenuhnya. Kulitnya tampak lebih pucat, seperti lilin yang meleleh perlahan. Matanya tidak lagi memiliki bola mata, gelap sepenuhnya, seperti dua lubang kosong yang menyedot cahaya dari ruangan. Ia tersenyum, tapi senyumannya tidak lagi memiliki bentuk bibir manusia. Sudut mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, hingga hampir menyentuh pipi. "Tidak ada yang boleh menolak undangan saya," bisiknya. Suara itu bukan suara Pak Haji. Suara itu berat, menggelegar dan bergetar, seperti dua suara berbicara bersamaan, satu dari tubuhnya, satu lagi dari sesuatu yang jauh lebih tua yang bersembunyi di dalam dirinya. Andi mundur 2 langkah, hampir jatuh tersungkur. "Pak Haji, sampean niku piye?" ucap Andi dengan suara gemetar. Sedikit bahasa Jawa itu bukan disengaja keluar karena rasa takut yang terlalu dalam. Ia tidak pernah menyangka kalimat itu akan keluar pada saat kritis seperti ini. Pak Haji tertawa, tawa panjang melengking dan menusuk telinga. Aku telah diberi kesempatan kedua. Setelah aku kembali dari perjalanan itu, aku bukan lagi orang biasa. Aku pembawa jalan, pembawa persembahan, dan kalian mendekat perlahan. Setiap langkahnya terdengar seperti tulang yang retak. Kalian adalah bagian dari janji. Bu Santi mulai menangis. "Pak, ampun Pak. Kita nggak tahu apa-apa, tidak perlu tahu. Yang penting kalian datang. Undangan saya tidak boleh ditolak. Sekali namamu ditulis, berarti kamu sudah dipilih. Dan yang terpilih harus memberi bagian dari dirinya." Andi menatap laki-laki terikat itu. Ia terlihat semakin gelisah, seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menggeleng keras, mencoba memberi tanda agar mereka tidak mendekat atau bernegosiasi. "Kabur, cepat, kabur," bisiknya putus asa. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Pak Haji mengangkat tangannya pelan. Ruangan langsung terasa berat, seakan udara menekan tubuh mereka dari segala arah. Andi merasa dadanya sesak, seperti ada tangan raksasa yang meremas paru-parunya. Lampu di ruangan itu berkedip cepat, dinding bergetar pelan. Udara tiba-tiba dipenuhi bau logam, seperti darah yang menguap. Dan di balik suara deru napas mereka, terdengar sesuatu lain, suara yang datang dari lantai, dari dinding, dari langit-langit, bisikan, ribuan bisikan, seolah rumah itu sendiri sedang berbicara. "Aja melawan, nyedekno awakmu. Wis wayahe, wis ditulis." Andi merasakan bulu kuduknya berdiri semua. Bisikan itu bukan sekadar suara, itu adalah suara orang-orang yang sudah menjadi tumbal sebelumnya. Suara yang terperangkap di dalam simbol di dinding, di dalam lantai, di dalam setiap sudut rumah terkutuk itu. Joko mencoba berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya terdorong kuat ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia terlempar menabrak tembok hingga mengerang kesakitan. 2 anak kos menjerit histeris. Salah satunya menabrak meja ritual hingga mangkuk darah tumpah ke lantai, mengalir seperti garis merah menuju kaki mereka. Pak Haji berhenti tersenyum. Ia menatap darah itu, lalu menatap mereka, dan berkata pelan, "Ritual sudah dimulai." Andi hanya bisa memejamkan mata sejenak, mencoba menemukan kekuatan untuk melawan rasa takut yang menggerogoti tubuhnya. Ia tahu satu hal, jika mereka tetap di ruangan ini, mereka tidak akan keluar sebagai manusia, atau mungkin tidak keluar sama sekali. Hujan malam itu turun semakin deras.
menampar mereka dengan rintik yang terasa tajam seperti jarum. Halaman belakang rumah Pak Haji Roni berubah menjadi lautan air yang memantulkan cahaya lampu yang berkedip dari rumah. Setiap tetes hujan terdengar, seperti gong yang menandai ketegangan, mengiringi napas mereka yang terengah-engah. Andi menarik Bu Santi dan Joko, memaksa mereka berlari secepat mungkin. Sepatu mereka terperosok di tanah yang licin. Air hujan membasahi seluruh badan. Bau tanah basah bercampur aroma amis dari rumah Pak Haji masih menempel, membuat Andi mual. Tapi rasa takut membuatnya terus maju. Setiap langkah terasa lebih berat tapi juga lebih tajam. Seperti naluri bertahan hidup yang tak bisa dibendung. Lorong-lorong rumah itu sekarang benar-benar seperti labirin. Setiap kali mereka berbelok, pintu-pintu menutup sendiri dengan suara keras, seperti menampar udara. Lampu-lampu berkedip, memunculkan bayangan yang menari di dinding. Bayangan-bayangan itu kadang terlihat seperti tangan menjerat mereka, kadang seperti wajah seseorang menatap dengan mata kosong. Dan di antara suara angin dan hujan, terdengar langkah berat yang tidak manusiawi, langkah Pak Haji. Suara itu menghantui setiap sudut lorong, bergema, berat, menembus dada mereka. "Berhenti! Kalian sudah dipilih!" Suara Pak Haji terdengar dari segala arah, bukan hanya dari depan. Suara itu berat, terdengar seperti bergema dari perut bumi, bukan dari rongga manusia. Nada yang sama sekali tidak bersahabat, menembus tulang. Andi menoleh sekilas, melihat bayangan Pak Haji di ujung lorong. Tapi sebelum ia sempat bernafas lega, dua sosok hitam muncul dari arah dapur. Asisten Pak Haji, tapi wajah mereka pucat seperti mayat yang baru dibangkitkan. Gerakannya terlalu cepat, melayang di atas tanah yang tergenang air, seperti tidak ada gesekan. Tubuh mereka lentur tapi menyeramkan, dan aura mereka membuat Andi merasakan hawa dingin menusuk tulang punggung. "Jok, sampai sini!" teriak Andi sambil menendang pintu kaca dekatnya. Pecahannya berterbangan ke udara, tapi tidak ada yang peduli. Yang penting adalah keluar dari rumah itu secepat mungkin. Mereka melompat melalui celah pintu yang retak. Kaki mereka mendarat ke tanah basah. Air menghantam sepatu, membasahi celana mereka hingga menempel ke kulit, tapi tidak ada yang peduli. Hanya satu hal yang ada dalam pikiran: selamat. Begitu mereka mendarat di halaman belakang, hujan semakin deras. Suara petir menyambar jauh di langit, menggelegar, menambah ketegangan. Air mengalir deras di halaman, menggenangi kaki mereka, tapi Andi tetap menarik kedua temannya maju. Tidak ada waktu untuk berhenti, tidak ada waktu untuk panik. Mereka harus keluar dari rumah itu, sebelum yang lain menghilang seperti tamu-tamu sebelumnya. Dari arah jendela rumah, terdengar suara Pak Haji menggema, lebih keras dari sebelumnya. Rezeki itu harus dibayar dengan tumbal. Suara itu memantul di dinding rumah, di pohon-pohon, dan bahkan seakan masuk ke kepala mereka sendiri. Andi menutup telinga sebentar, tapi suara itu tetap masuk, menusuk hingga ke tulang. Rasanya seperti bumi sendiri ikut menjerit. Gemuruh terdengar dari bawah tanah rumah. Tidak hanya gemuruh biasa, tapi gemuruh yang terasa seperti sesuatu yang besar sedang bangkit. Andi menatap tanah di bawah kaki mereka. Segala sesuatu bergetar, bahkan air hujan yang menggenang. Tanah terasa hidup, seolah rumah itu sendiri sedang menelan apapun yang mencoba lari. Andi merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdebar tanpa henti. "Lihat, pintu kecil itu!" Andi menunjuk ke pagar samping rumah. Di antara rintik hujan dan gelap, ia melihat celah sempit. Pintu kayu kecil yang tampaknya bisa membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah itu, melompati genangan air, menahan tubuh agar tidak tergelincir di lumpur. Langkah mereka kencang, tapi suara dari belakang semakin mendekat. Tidak lagi hanya langkah Pak Haji, tapi suara lain ikut bersahut-sahutan. Suara bisikan dari dalam rumah, suara tangisan pendek, suara napas berat, semua terdengar bersamaan, membuat kepala Andi hampir pecah. "Kowe kudu cepet, Andi, cepet!" Suara lirih terdengar di telinganya, bahasa Jawa yang keluar secara naluriah. Suara itu bukan dari orang hidup, tapi terdengar begitu nyata, seakan ada seseorang atau sesuatu menuntun mereka di tengah kekacauan. Asisten Pak Haji muncul lagi, satu dari kiri, satu dari kanan. Tubuh mereka melayang cepat, melesat di atas tanah tergenang air. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mereka tetap bergerak dengan presisi mematikan. Andi, Joko, dan Bu Santi terpaksa menunduk dan menepi. Air percikan menghantam wajah, lumpur menyembur ke kaki mereka, tapi tidak ada waktu untuk berhenti. Mereka harus bergerak, terus bergerak. Langit malam itu gelap pekat, hanya diterangi kilatan petir sesekali. Setiap kilatan membuat rumah Pak Haji terlihat seperti kastil gelap yang menelan cahaya. Jendela-jendela terlihat seperti mata besar yang menatap mereka.
seperti rumah itu sendiri mengawasi setiap langkah. Bahkan bayangan mereka di tanah terlihat seperti melebar, seperti tenggen-tenggen hitam yang siap mencengkeram. Andi melihat ke arah halaman samping. Ada tangga kecil menuju gang sempit di samping rumah. Tanpa ragu, ia menarik kedua temannya ke sana. "Sini, ayo naik tangga," teriak. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, gemeretak terdengar dari pagar kayu. Sebuah papan lepas jatuh menimpa tanah, membuat mereka tersentak. Sesuatu atau seseorang menghalangi jalan keluar. Hujan semakin deras, dan kilatan petir kali ini menyorot wajah Pak Haji yang muncul di jendela lantai atas. Wajahnya berubah total, bukan lagi manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya gelap, gurat hitam di lehernya tampak menonjol seakan sedang merayap. Senyumannya terlalu lebar, bibirnya seolah tidak menutup sama sekali. Dan dari mulutnya terdengar suara berat yang bergema. "Kalian pikir bisa lari? Rezeki harus dibayar." Andi menandak, memeluk kepala Joko dan Bu Santi, berlari secepat mungkin ke tangga kecil itu. Tangga licin, setiap langkahnya harus diperhitungkan agar tidak jatuh. Lumpur dan genangan air membuat kaki mereka tersangkut beberapa kali. Tapi rasa takut membuat mereka tetap bergerak. Di atas tangga, Andi menoleh sekilas. Sosok hitam asisten Pak Haji melesat di udara. Terlalu cepat untuk diikuti mata. Tubuhnya melesat dari tanah, menabrak tangga dengan kekuatan yang hampir membuat Andi dan yang lain terlempar. Mereka terpaksa menempel ke dinding samping tangga agar tidak tersapu tubuh. "Sosok itu hujan deras nggak bakal nolong kita," teriak Joko sambil menahan napas. "Ngopo mesti ditinggal? Cepet!" Andi membalas dengan bahasa Jawa halus yang keluar karena kepanikan. Kata-kata itu terdengar seperti mantra, tapi bukan mantra untuk menenangkan, hanya dorongan naluri untuk bergerak lebih cepat. Mereka mencapai ujung gang sempit. Di sana, pintu kayu kecil menunggu. Andi menariknya sekuat tenaga, menggeser papan yang menutup. Pintu itu berderit, tapi tetap terbuka cukup untuk mereka melintas. Mereka masuk dan seketika hujan di luar seperti menelan mereka ke dunia lain. Begitu mereka menembus pintu itu, mereka jatuh ke tanah lembab di sisi jalan kampung. Genangan air menahan tubuh mereka, tapi mereka lega bisa keluar dari halaman rumah Pak Haji. Nafas mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup, tapi ada rasa aman meskipun tipis di belakang mereka. Suara rumah Pak Haji masih bergema samar, tapi jauh. Kilatan petir terakhir menyorot rumah itu sekali lagi. Mereka melihat Pak Haji di jendela lantai atas, berdiri diam, matanya menatap langsung ke arah mereka. Kurat hitam di lehernya bergerak, seperti sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Dan senyumnya masih terlalu lebar, masih bukan manusia. Andi merasakan tubuhnya lemas. Ia duduk sejenak di lumpur, menarik napas dalam. Joko dan Bu Santi melakukan hal yang sama, menatap rumah itu dari kejauhan. Mereka baru menyadari, malam itu bukan sekadar malam hujan biasa. Malam itu adalah malam ketika mereka selamat dari sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dan lebih haus daripada manusia manapun. Tapi Andi tahu, mereka belum benar-benar selamat. Rumah itu masih menunggu, dan sesuatu yang hidup di dalamnya belum selesai. "Cepet, ojo meneng kene Endi. Melayu terus!" bisik suara samar dari arah bayangan di jalan. Seperti suara malam yang tersisa, bahasa Jawa lagi, tapi jelas artinya, "Cepat, jangan berhenti, terus lari." Mereka berdiri lagi, basah kuyup, lumpur menempel di sepatu. Tapi mereka terus berlari menjauhi rumah Pak Haji. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari kegelapan. Tapi ingatan tentang daging merah, bisikan tumbal, dan senyum Pak Haji yang terlalu lebar tetap menghantui. Hujan deras, malam gelap, dan suara rumah yang masih bergetar dari jauh. Itu semua mengingatkan mereka bahwa rezeki yang datang dengan janji manis bisa dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Nyawa, hujan masih turun, tapi rintiknya terasa lebih lembut dibandingkan hujan deras yang tadi membasahi tubuh mereka. Andi, Joko, Bu Santi, dan dua anak kos berlari menyusuri gang sempit. Napas tersengal, tubuh basah kuyup, lumpur menempel di sepatu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti detik terakhir yang mereka miliki. Seolah bayangan rumah Pak Haji bisa muncul kapan saja di ujung gang, menelan mereka kembali ke malam penuh mimpi buruk itu. Andi mencoba menenangkan diri. Hujan yang menimpa wajahnya, air yang masuk ke mulutnya, bau tanah basah, semuanya terasa nyata. Tapi pikirannya tidak bisa berhenti mengulang kejadian di rumah Pak Haji. Suara bisikan, aroma daging, senyum lebar yang tidak manusiawi. Semuanya terpatri di kepalanya, membuatnya hampir ingin menjerit. Tapi takut suara itu kembali memanggil ketika mereka sudah menjauh dari halaman rumah Pak Haji. Suara halus tiba-tiba terdengar dari ujung gang. Suara itu hanya satu kata, namun membuat tubuh mereka membeku. Andi berhenti seketika.
Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan. Dari keyohan, di bawah lampu jalan yang remang, berdiri sosok yang familiar. Sosok itu terlihat berbeda, bukan lagi Pak Haji dengan wajah pucat, gurat hitam di leher, atau senyum yang menakutkan. Kali ini ia memakai baju biasa, jas hujan tipis, payung di tangannya, tampak seperti orang kampung normal. Wajahnya tenang, matanya lembut, namun ada aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara Andi gemetar. "Kenapa kok seperti ini?" Pak Haji menatap mereka lekat-lekat. Senyumnya lembut, tulus, tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang lebih menakutkan daripada senyum mengerikan yang mereka lihat tadi di rumahnya. Senyum yang tahu segalanya, yang mengerti rahasia terdalam setiap orang. "Kalian sudah berhasil keluar. Artinya, kalian bukan tumbal malam ini," katanya dengan nada tenang. Andi mengerutkan dahi. "Apa maksudnya, Pak? Kami? Selamat?" Pak Haji menggeleng pelan. "Tidak. Selamat, bukan kata yang tepat. Kalian bukan tumbal. Karena kalian adalah pembawa tumbal berikutnya." Tubuh Andi mendadak tegang. Suara itu terdengar seperti peringatan, namun juga seperti vonis yang telah dijatuhkan. Ia menatap Pak Haji, mencoba memahami maksud kata-katanya. "Pembawa tumbal?" tanya Andi, suaranya hampir tersendat. "Maksud kami harus?" Pak Haji menunjuk dada mereka satu persatu. "Lihatlah sendiri." Andi ragu tapi takut, meraih kerah bajunya dan membuka sedikit. Hatinya seperti tersayat ketika melihat kulit dadanya.